Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 8 MTS semester Kasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Bukhari dari Hakim bin Hisham. Ya, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, ya. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan dulu, ini adalah kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini perhatikan KD 3.3 ya, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadisnya, nanti kalian pelajari dengan baik, ikuti penjelasan Pak Guru ya. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dulu, ini adalah peta konsep ya. Materi kita adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham radhiyallahu an. Baik, ini adalah aktivitas yang diharapkan kita terapkan, kita capai pada pertemuan kali ini. Demikian juga ini adalah keterampilan yang hendaknya bisa kita peroleh, kita capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Baik, kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Ini ada gambar orang yang sedang menginfakkan hartanya. Ini adalah gambar orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita karena hidup dalam kekurangan. Kita tahu bahwasanya di sekitar kita masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka dari itu mari kita bantu ya. Mari kita biasakan untuk menjadi orang yang dermawan, membagi rezeki yang kita miliki sebagian dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Yang pertama, ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham. Kita akan pelajari satu persatu. Mari kita baca bersama hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, nanti kita akan pelajari secara mufradat dan isi kandungannya. Kalian perhatikan arti secara mufradat. Ma min yaumin, tidak ada suatu hari pun yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba melewati paginya, illa malakani yang zilani, kecuali akan turun atau datang dua malaikat. Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah pengganti, mungfikon khalafan, menafkahkan hartanya, mumsikan talafan, menahan hartanya. Ya, ini arti secara mufradat. Kemudian isi kandungan hadis, kalian perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa
sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Saba ayat 39. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya adalah, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Ya, jadi Allah akan mengganti apapun yang kita infakkan di jalan Allah, insyaallah dengan yang lebih baik lagi. Makanya kita tidak perlu khawatir ketika kita menginfakkan harta kita akan habis, Allah akan menggantinya insyaallah. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Ya, ini naudzubillah ya. Orang yang bakhil, orang yang kikir akan didoakan oleh malaikat supaya hancur, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kikir. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, dan begitupun sebaliknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali kisah ya dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang celakanya orang yang bakhil dan kemuliaan bagi orang-orang yang dermawan. Makanya kita harus pandai mengambil hikmah ya dan mencontoh yang baik tentu. Demikianlah tadi pembahasan hadis yang pertama. Kita langsung masuk ke hadis yang kedua, riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Kalian perhatikan dengan baik. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada' bimang ta'ulu wa khairus sadaqati an dhakhri ghinan wa may yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yughnihillahu. Yang artinya adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kayak nanti kita akan pelajari mufradat dan isi kandungannya. Baik, kalian perhatikan secara mufradat. Al-yadul ulya artinya adalah tangan yang di atas. Minal yadis sufla artinya ini adalah daripada tangan yang di bawah. Wabda ini maka mulailah. Kemudian biman ta'ulu untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu ya. Kemudian ngangdohri ghinan dari orang yang sudah cukup. Kemudian wa may yasta'fif artinya adalah barang siapa yang berusaha memelihara dirinya. Wa may yastaghni barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya. Yughnihillah artinya adalah
maka Allah akan mencukupkannya. Oke, kalian cermati, baca dengan baik ya mufradat hadis berikut. Sudah anak-anak bisa dipahami ya? Oke, kita langsung masuk isi kandungan hadis. Kalian perhatikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima ya. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima atau meminta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Oke, jadi kita dimohon, diharapkan ya, sebelum kita memberikan infak kepada orang lain, cukupilah kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu, karena itu lebih mulia atau lebih utama. Nanti kita baru memberikan infak kepada orang yang membutuhkan. Baik anak-anak, selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang yang memelihara dirinya, Taifah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya, Qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini ya. Jadi kita harus ridho akan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sedikit banyak itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Kita harus ikhlas menerima dan mensyukurinya. Dan mari kita ya infakkan sebagian harta kita untuk orang lain ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dermawan ya, bukan orang yang kikir. Amin. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru, coba silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Ini ada 5 soal, silahkan kalian baca, cermati dengan baik, kemudian kalian jawab. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.